pagi, perkenalkan nama saya Hieronymus Veldi Haryanto. Kami dari kelompok 3 kelas RPL C2, mahasiswa program studi PGSD Universitas Muhadi Setiabudi. Baik, kami mengambil tema isu lingkungan abad ke-21 tentang penggunaan sampah kompos skala kecil. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kami juga jelaskan, di belakang saya ada sampah. Pengertian sampah secara umum. Sampah adalah sebagian benda yang sudah tidak memiliki nilai guna. Sampah juga bisa berasal dari sumber rumah tangga, industri, pertanian, maupun aktivitas komersial. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih. Untuk video selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman kelompok lain. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sari Ruspati, NIM 8620625039, mahasiswa pada Universitas Muhadi Setiabudi, program studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, sistem kuliah reguler CRPL, kelas RPL C2. Pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan di kelompok 3 pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup akan menyajikan video dan gambar soal isu lingkungan abad ke-21 berbasis project based learning, khususnya pada masalah sampah. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami melalui proses bantuan mikroorganisme. Sedangkan sampah anorganik itu berasal dari non-hayati atau proses sintetik yang sulit terurai secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim. Saya dari kelompok 3 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, kelas RPL C2. Dalam video ini kami mengangkat isu lingkungan abad ke-21 tentang sampah. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dalam skala kecil seperti sampah rumah tangga, sampah yang ada di sekolah, sangat bermanfaat untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir, yaitu TPA. Maka dari itu, ada beberapa manfaat utamanya, yaitu antara lain, yang pertama adalah nutrisi tanaman, di mana kompos kaya akan unsur hara, mikro, dan makro yang dibutuhkan tanaman. Seperti pada tanaman di belakang saya adalah tanaman jagung dan juga singkong. Nama Stefanus Naranpati, NIM 8620 6520 143. Memperbaiki struktur tanah dapat membantu dan menyimpan air lebih lama dan mampu meningkatkan drainase sirkulasi udara dalam tanah. Ramah lingkungan, dapat mengurangi gas metana yang dihasilkan jika sampah organik menumpuk begitu saja di TPA. Saya Ibu Sisilia Rostina Ribung, mahasiswa RPL C2. Saya berasal dari Sekolah Dasar Katolik Melo. Berkaitan dengan penggunaan pupuk kompos yang kami gunakan selama ini, kami gunakan untuk tanaman bunga ini sehingga tanamannya tumbuh dengan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusmi. Pada video ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai isu lingkungan abad ke-21, khususnya permasalahan sampah plastik serta penerapan biopori di lingkungan SD Negeri 1 Lapa. Topik ini saya pilih karena relevan dengan upaya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
warga sekolah dalam menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih, sehat secara berkelanjutan. Sampah plastik di lingkungan itu satu khususnya di area kelas dan halaman sekolah. Baik, terima kasih Bu Nusmi. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa pengelolaan sampah di SD Negeri 1 Ngapa ini belum terlalu maksimal, ya. Bukti nyata sudah ada di depan kita. Karena tempat sampahnya sudah penuh dengan sampah dan menggunung, akhirnya kami menggunakan alternatif yang lain. Seperti yang terdapat di sebelah barat dari SD Negeri 1 Ngapa ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa sampah organik dan non-organik yang tidak bisa diurai, maka solusi terakhirnya itu dibakar. Seperti yang Bapak Ibu lihat. Selain pembakaran sampah tadi di sebelah sana, upaya apa lagi dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanggulangi pengelolaan sampah? Baik, Bu Nusmi, selain pembakaran yang dilakukan di sebelah barat dari SD 1 Ngapa ini, tentunya kami juga terus berpikir memaksimalkan usaha kami dalam pengelolaan sampah. Ya, alternatif yang lainnya yang kami lakukan adalah dengan pembuatan biopori. Bisa teman-teman, Bapak Ibu melihat pembuatan biopori yang kami lakukan bukan hanya satu lubang, tetapi ada juga lubang yang lain, ya. Ini saya jelaskan sedikit terkait dengan alternatif kedua yang kami lakukan di SD Negeri 1 Ngapa ini. Pembuatan lubang biopori ini berfungsi untuk menjadi satu daerah resapan air bagi daratan atau bagi lahan yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat pembuangan sampah organik, ya, seperti sisa makanan, nasi, sayuran, bahkan kotoran-kotoran ikan. Ya, nah nanti di dalam biopori nanti ini akan terjadi pengendapan, pembusukan, kemudian lama-kelamaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pembusukan tadi akan menjadi pupuk bagi tanaman. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sebelah barat juga ini terdapat tanaman toga. Nah, pupuk dari biopori nanti ini akan kami gunakan untuk pemumpukan tanaman pada toga di SD Negeri 1 Ngapa. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Ayu atas bersedianya menjelaskan tentang pengelolaan sampah di SD Negeri 1 Ngapa ini. Demikianlah presentasi saya terkait pengelolaan sampah di lingkungan SD Negeri 1 Ngapa. Sampai jumpa, dadah, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari isu lingkungan abad ke-21 tentang tema yang kami ambil, penggunaan sampah kompos skala kecil, perlu kami simpulkan bahwa kita pastikan setiap sampah organik yang dikomposkan itu tidak tercampur dengan plastik atau sisa daging dan minyak, agar proses pembusukannya itu tidak berbau dan dapat menghasilkan kualitas pupuk yang baik. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.